Nah, saya akan bacakan satu hadis di antara solusi yang ini menjadi perdebatan saat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Qala haddatsana Bahzun haddatsana Syu'batu qala akhbarani Habib ibnu Abi Thabitin qala qadimtul Madinah fabalagana anna at-ta'una waqa'a bil Kufah qala faqultu man yarwi hadzal hadits faqila Amir ibnu Sa'din qala wa kana ghaiban falaqitu Ibrahim ibnu Sa'din fahaddatsani annahu sami'a Usamah bin Zaidin yuhadditsu Sa'dan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a at-ta'unu bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Qala qultu anta sami'ta Usamata? Qala na'am. Saya langsung poinnya saja. Diceritakan oleh Habib Abu Thabit berkata, saya tiba di Madinah. Kemudian kami mendengar kabar bahwa penyakit lepra atau ta'un atau epidemi menjangkiti Kufah di Irak pada masa itu. Kemudian saya bertanya, siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Ada yang menjawab Amir bin Sa'ad. Pada saat itu dia tidak ada. Kemudian saya bertemu dengan Ibrahim bin Sa'id dan dia menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika penyakit itu sedang mewabah di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika sedang mewabah pada satu negeri, sementara kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari tempat itu. Ini rumus ya? Rumusnya. PBB. Jadi melaksanakan ini berarti kan sunnah. Mendekati wajib juga. Mendekati wajib dan yang penting kita sedang mengerjakan sunnah Nabi. Nah, tapi kan pasti ada konsekuensinya nih. Iya. Perdagangan, bisnis ya atau ekonomi akan menurun akibat ini semua. Yang harusnya dagang ke Syam atau ke Kufah. Iya. Jadi tidak jadi dagangnya. Ya. Tapi kan kita berkorban sebentar, kemudian kita bisa keluar. Iya. Daripada kita nggak berani berkorban, nanti biayanya lebih mahal. Ini akan panjang. Ongkos ekonomi lebih mahal, ongkos sosial lebih besar, ongkos politiknya bisa lebih besar. Nah karenanya kepada para ayah dan para sahabat semua, jangan terlalu pesimistis melulu dari sudut ekonomi, jangan. Sampai ada yang mengatakan dengan pesimisnya bahwa apa katanya kemarin saya baca COVID memang membunuh, tetapi krisis ekonomi membunuh kehidupan. Lebay juga sebetulnya. Itu super set. Super lebay. Super lebay ya. Seakan-akan memang udahlah, nggak usah bicara lockdown, nggak usah bicara PSBB lagi, ini ekonomi hancur gitu. Negara yang bisa bubar. Ada yang seperti itu. Kayak nggak ngeliat negara lain yang lockdown itu. Iya. Ya tapi kan negara lain ada cadangan devisanya, kita nggak ada. Astagfirullah. Inilah sebabnya sebetulnya. Kalau ternyata kita memang tidak punya devisa atau tidak punya cadangan untuk memberi makan, berarti ada salah urus. Jadi jangan disalahkan lockdownnya. Anda yang memang tidak punya cadangan untuk ini dan tidak memikirkan untuk ini. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Bukan berarti tidak ada sama sekali, buktinya masih berjalan lah ekonomi di rakyat ini, gak usah lebay. Indonesia ini tanpa kita akan jalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan kita lagi social distancing atau lockdown. Tapi niat kita ini menjalankan sunnah Nabi. Nah, ibadah. PSBB, ya, menjalankan sunnah Nabi, maka Allah akan kasih rezeki itu. Kenapa? Karena pasti orang yang konsisten menjalankan sunnah Nabi, Allah bukakan pintu-pintu dagang yang lain. Iya. Pintu-pintu rezeki yang lain. Pasti itu. Pasti.
selalu ada jalan kalau solusinya selalu kita kembalikan dalam rangka ibadah, dalam rangka taat, dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Nah cuma sekarang ini memang perdebatan luar biasa Ustaz ini. Hujat menghujat, menang-menangan. Akhirnya yang menjadi korban rakyatnya kalau begini terus. Jadi berarti harus bersatu dari mulai para pemimpinnya, Iya. mulai para pembesar-pembesar, Ya. tokoh-tokoh umat ini, tokoh-tokoh bangsa ini. Sementara perek dulu deh ngomongin ngomongin politik. Perek dulu. Ya, libur dulu ya. Ya harus, karena pereknya itu ibadah tadi. Iya. Cukup sekarang, kan sekarang lagi ngomongin politik misalkan gitu kan. Iya. Gampang stop saja dulu obrolan tentang hal itunya, maka saat itu pun juga dia dalam keadaan ibadah ke Allah. Ya. Nah para ayah dan para sahabat yang berbahagia, berarti ketika kita berada di rumah, ini juga ibadah. Iya. Bahwa kita tinggal di rumah demi menghindari Menurarkan ya penyebaran virus ini jadi ibadah. Nah, kemarin sudah kita bahas kan yang sabiran atau muhtasiban. Ya, kalau kita sabar kemudian berharap kepada Allah, insya Allah tuh tinggal di rumah itu terhitung ibadah. Falahu ajur syahid gitu. Iya, bahkan digambarkan dalam hadis Nabi yang lain, orang yang harusnya tinggal di rumah kemudian keluar berarti dia sedang lari dari minaz-zahf. Lari daripada perjuangan. Dan lari dari perjuangan adalah satu dosa dari 7 dosa yang menghapus semua amal. Astagfirullah. Jadi para ayah, kecuali memang petugas medis atau kita sebagai agamawan ini yang harus menjelaskan ke masyarakat harus keluar. Wajib bahkan. Iya. Dan dengan standar protokol keimanan dan kesehatan juga. Yang harus kita kerjakan. Udah 2 meter jangan deket-deket. Baik, jadi para ayah, kalau kita meyakinkan anak-anak kemudian bersabar di rumah, ini berarti kita sedang disiplin di atas perintah Rasulullah SAW. Sebab kalau kita keluar rumah kemudian kita berkeliaran, ini terhitung berarti gagal dalam perjuangan. Tidak taat pada komandonya Rasulullah SAW dan kita dianggap lari dari pertempuran. Menarik ya. Menarik tafsirannya. Ya. Kita ini tidaklah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah sepenuhnya menerima dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Rasulullah di kala pandemi seperti ini adalah menghindari pembauran untuk memutus rantai penularan. Tidak kemana-mana, tetap di rumah saja. Itu sunnah Nabi. Kemudian kalau keluar untuk urusan yang penting sekali karena memang tenaga medis atau hal yang lain, misalkan tokoh agama seperti Ustadz, tapi jangan keluyuran Ustadz. Langsung ya terbungkus oleh APD dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kalaupun ternyata harus kena, iya, ya syahadah. Karena semua sunnah sudah dijalankan. Semua sunnah petunjuk Rasulullah SAW itu sudah dijalankan. Dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah Rasulullah sudah ngasih petunjuknya nih. Dengan lockdown ini. Maka kalau kamu mengikuti aku, maka
Allah akan mencintaimu dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tampaknya di sini kalau kita dalam pandemi ini menjalankan sunnah Nabi dengan lockdownnya misalnya, maka dengan cara itu Allah makin cinta, Allah ampuni dosa. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah mengampuni, mau minta apa sama Allah? Ya, Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kan begitu. ya. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, maka Allah itu jadi matanya, Allah jadi telinganya, Allah jadi lisannya, dan ketika dia meminta pasti akan aku kabulkan. Orang bisa ningkat jadi wali, dicintai Allah, ini jadi seorang wali hanya dengan pandemi dan cukup duduk di rumah saja. Ya. Dengan niat menjalankan sunnah, bukan malas-malasan. Niat menjalankan sunnah, kan ada di rumah tapi nggak produktif, tidur saja kayak Ashabul Kahfi. Padahal Ashabul Kahfi nggak begitu. Saya katakan bangunlah terus dan jangan pernah tidur untuk agamamu sampai Allah sendiri yang menidurkan kamu. Oh. Tapi ini baru dengerin udah pada tidur. Tadi langsung bangun, Langsung bangun ya. Jadi dengan bersabar sebentar kita di rumah, kos atau ongkos yang kita keluarkan ini menjadi rendah. Iya. Justru ketika kita tidak disiplin, kita terus gontok-gontokan, terus terpecah belah, terus saja berbeda argumentasi, maka ongkosnya akan lebih mahal. Sangat mahal.